Selamat pagi anak-anakku, jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran TIK kelas 9. Ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah menuntaskan dua materi, yaitu tentang aplikasi presentasi dan tentang layanan internet, khususnya email. Nah, pada materi hari ini, kita masuk ke materi baru, yaitu tentang halaman web, ya, salah satu layanan internet yaitu World Wide Web. Nah, layanan World Wide Web ini adalah layanan yang mungkin paling populer dibandingkan layanan lain seperti email ataupun transfer protokol, ya, FTP dan lain-lainnya. Nah, jadi aspek yang kita bahas di sini bukan pada bagaimana memahami dan mengeksplorasi web, ya, tapi ke aspek produktif, yaitu bagaimana membuat sebuah halaman web. Jadi kita bukan hanya mengkonsumsi tapi memproduksi, ya, memproduce informasi. Nah, jadi materinya adalah bagaimana membuat dan mengoptimalkan informasi yang ada di halaman web. Nah, kalau kita berbicara halaman web, ya, kita mungkin eh, berbicara juga tentang semacam web programming, ya, tapi sebenarnya kita nggak akan sampai ke sana. Jadi halaman web itu ada dua macam, ada web statis dan ada web dinamis. Kalau web programming itu adalah web yang dinamis, ya, yang isinya berubah-ubah secara otomatis. Sedangkan kalau web statis itu yang tetap seperti itu. Jadi emang pada awalnya halaman web itu sifatnya tetap, tapi tetap unik, ya. Di mana keunikannya? Nanti akan kita bahas, ya. Nah, kalian boleh perhatikan di bagian atas ada gambar yang terdiri dari angka 1 sampai 10, ya. Nah, ini kalian cermati saja dulu, ya. Kita nanti akan lari ke bagian tersebut. Kita mulai dengan apa itu halaman web, ya. Jadi kita nggak harus bergelut dengan definisi, ya. Halaman web menurut pakar ini adalah sekian-sekian apa, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Tapi kita jelaskan sesuai pemahaman yang bisa kalian pahami dengan mudah. Jadi web adalah halaman yang berisi informasi seperti teks, gambar, dan sebagainya, ya. Dan sebagainya itu apa? Bisa formulir, bisa tabel, bisa video, ya. Kalian kalau buka halaman web kan isinya juga sangat beraneka ragam, ya. Karena itulah halaman web menjadi sangat menarik, ya, atraktif, ya, dibandingkan fitur layanan yang lain. Halaman web itu terhubung satu dengan yang halaman web lainnya. Nah, itu yang menjadi keunikan dari halaman web dibandingkan halaman pada katakanlah aplikasi pengolah kata, ya. Kalau pengolah kata kita harus baca mulai dari halaman 1, lalu kedua, ketiga, dan seterusnya secara berurutan. Nah, halaman web itu bisa memungkinkan kita membaca suatu halaman lalu melompat bukan hanya ke halaman lain, ya, ke web yang lain, ke server yang lain, gitu. Jadi bisa aja pada saat kamu buka itu Google, ya, tiba-tiba kamu sudah asik bersosial media dengan Facebook, dengan Twitter, ya, di halaman web tersebut. Nah, kemudian halaman web dibuka menggunakan aplikasi browser seperti Firefox, Google Chrome, ya. Jadi halaman web itu
tidak bisa ya dibuka menggunakan PowerPoint misalnya atau Microsoft Excel seperti itu. Mungkin Microsoft Word bisa diimpor, tapi tentu tidak sefleksibel halaman web yang dibuka oleh aplikasi browser lagi ya. Nah, kemudian halaman web dibuat menggunakan plain text ya. Jadi sebenarnya dengan segala keanekaragaman ya, multimedia yang ada di dalam halaman web tersebut ya. Sebenarnya halaman web itu disusun oleh script yang ada di dalamnya yang berbentuk plain text atau teks biasa ya. Tulisan biasa, tidak ada tebal, tidak ada miringnya. Nah, bagaimana bisa jadi semenarik itu? Nah, itu nanti ada namanya web design ya, ada web apa web eh, publishing ya dan lain-lain. Kemudian file halaman web itu extensionnya HTML atau HTM ya, kepanjangan dari Hypertext Markup Language ya, HTML itu. Cuma kalau dulu, karena dulu waktu di Windows itu yang namanya extension atau 3 huruf terakhir itu, huruf terakhirnya itu hanya boleh 3, maka halaman web yang tadinya di Linux menggunakan HTML, kalau di Windows menggunakan HTM, seperti itu. Tapi sekarang aplikasi Microsoft Windows pun membolehkan extension lebih dari 3 huruf ya. Bahkan defaultnya seperti Microsoft Word, Excel sekarang sudah docx ya, docx, terus xlx ya, xlsx ya, pptx itu udah 4 huruf ya defaultnya. Kalau dulu kan doc, xls dan ppt seperti itu. Dan kalau halaman web itu HTML extensionnya. Itu. Nah, ini gambaran tentang kenapa diberi nama halaman web ya. Web itu kan jaring laba-laba ya. Kalau spider web itu jaring laba-laba. Kalau webnya sendiri artinya jaring. Jadi itu menghubungkan antara suatu halaman dengan halaman yang lain ya. Artinya keterhubungan ya. Konektivitas itu yang jadi penekanan dari sebuah halaman web. Makanya di dalam halaman web itu ada yang disebut hyperlink atau link. Ya. Jadi kalau kita klik, dia akan masuk terbang ke halaman yang lain. Nah, seperti apa sebenarnya sejarah halaman web sampai sekarang kita bisa menikmati halaman web yang begitu intuitif, menarik, ya. Bahkan di masa-masa yang akan datang, barangkali halaman web akan jadi jauh lebih menarik lagi, tapi kita tidak bisa bayangkan. Nah, siapa yang membuat halaman web menjadi jauh lebih menarik lagi di masa yang akan datang? Tentu saja kalian, ya. Kalianlah generasi-generasi yang akan mengembangkan halaman web menjadi lebih menarik karena teknologinya sekarang sudah sangat maju, ya, apalagi nanti. Nah, tapi dulunya gimana sebelum seperti sekarang? Nah, itu dimulai dari sebuah laboratorium penelitian bidang fisika ya, yang lebih dikenal dengan nama CERN ya. Itu adanya di Swiss ya, tahun 1989. Ada seorang ahli IT yang bernama Tim Berners-Lee ya. Tim Berners-Lee inilah yang mengusulkan suatu protokol sistem distribusi informasi di internet yang memungkinkan para anggotanya yang tersebar di seluruh dunia saling membagi informasi. Dan bahkan untuk menampilkan informasi tersebut bisa dalam bentuk grafik ya. Karena di lembaga penelitian itu kan biasanya punya server yang sangat powerful dan terkoneksi. Dulu belum ada web ya. Dulu ya internet itu terhubung, tapi protokol yang eksis pada saat itu sebelum ada HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol,
yang digunakan sebagai fondasi HTML itu sistem pengiriman data itu ya menggunakan yang ada seperti UDP atau FTP ya, file transfer protokol atau email begitu pengirimannya. Nah, si tim Berners-Lee inilah yang mengusulkan, dia bukan hanya mengusulkan, sebenarnya dia ikut mengarsiteki ya, membangun desain dari protokol World Wide Web yang akhirnya disetujui dan digunakan pada waktu itu menggunakan sistem operasi Unix ya. Unix, belum ada yang Windows gitu. Nah, kemudian untuk membacanya itu kan dibuat desainnya. Lalu untuk bisa membaca informasi-informasi yang saling berbagi itu dibuatlah aplikasi yang disebut dengan web browser ya. Nah, itu dulu masih berbasis tag ya. Kalau nggak salah namanya link ya. LK kalau nggak salah dulu tuh. Karena Bapak pernah pakai menggunakan Linux ya waktu itu. Nah, jadi pakai keyboard ya, belum pakai mouse. Di tab, pakai panah, nanti di enter dia akan meloading halaman yang lain. Itu sudah sangat menakjubkan waktu itu ya. Bisa menampilkan informasi yang terhubung lagi ke informasi di server yang lainnya lagi. Jadi semacam referensi kalau di karya tulis itu kan ada ya. Ada apa sih? Catatan kaki begitu ya. Nah, seperti itu, tapi ini langsung ke referensi lengkapnya. Nah, itu. Nah, kemudian sistem itu akhirnya dimigrasikan juga ke berbagai platform sistem operasi seperti Windows, Linux, ya, Mac OS, seperti itu. Lalu ada browser pertama yang berbasis Windows ataupun grafik, ya, namanya Mosaic waktu itu. Jadi browser pertama itu bukan Firefox atau Google Chrome ya, tapi namanya Mosaic. Lalu tahun 1993 itu Mark Anderson, beberapa murid dari NCSE, membuat web browser yang berbasis Windows ya. Nah, itu dialah yang menciptakan browser Mosaic yang berbasis Windows gitu. Nah, kemudian ada Netscape ya, ada Netscape Navigator. Lalu ada Internet Explorer muncul yang berbasis Windows yang dibuat oleh Microsoft sendiri ya. Sekarang sudah berubah menjadi Microsoft Edge untuk browser bawaan dari Microsoft Windows-nya. Tapi yang populer sekarang paling populer adalah Google Chrome ya. Yang paling banyak digunakan aplikasi browser itu adalah Google Chrome. Nah, pada awal perkembangannya browser berbasis teks itu hanya ada 50 website ya, 50 server. Nah, sekitar di tahun 95 itu berkembang bisa mencapai 300.000. Itu sebuah lompatan yang sangat besar. Jadi dengan angka pertumbuhan yang begitu pesat ya, itu sekarang mungkin sudah miliaran ya. Bahkan kalian juga akan bisa membuat website sendiri ya. Bisa membuat website yang terdiri dari puluhan ratusan halaman. Satu orang, bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia ya atau seluruh siswa SMP di Indonesia bisa membuat website sendiri. Gitu, ada berapa miliar ya di seluruh dunia. Nah, ini sumbernya dari Master Web ID ya, tentang sejarah HTML. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat sebuah halaman web itu, unsur yang ada di dalamnya apa saja, ya? Atau begini, kalau kamu ingin bisa membuat halaman web, apa yang harus kita pelajari? Seperti itu ya.
Nah, unsur dasar dan yang paling penting dari sebuah halaman web itu adalah HTML, ya. Nah, HTML inilah yang pertama kali diciptakan oleh Tim Berners-Lee dan berkembang sekarang sudah HTML versi yang kelima. Seperti itu. Dan teknologi yang diadopsinya sudah sangat banyak. Lalu ada CSS ya untuk memperindah tampilan halaman web. Kemudian bahasa pemrograman client side ya, itu ada JavaScript ya. JavaScript. Biasanya kalau orang belajar pertama membuat halaman web, tiga itu ya, HTML, CSS, JavaScript. Banyak amat ya. Masih ada lagi ya, masih ada lagi. Jadi untuk membuat dinamis itu biasanya harus memanfaatkan bahasa program dan database ya. Jadi kamu harus belajar paling enggak MySQL misalnya atau yang lain ya, database yang lain, lalu belajar PHP, tapi sekarang yang lebih populer adalah Python. Terus ada juga bahasa-bahasa program lain. Belum pengembangan dari bahasa dasar ini ya, seperti JavaScript ini ada pengembangannya ya, seperti React.js itu. Nah, itu akan kalau kamu atau Bapak sendiri sebenarnya kok jadi banyak, tapi sebenarnya bertahap ya. Dengan menguasai HTML juga saya sudah bisa. Nggak puas dengan HTML, pengen lebih menarik, CSS. Susah apa belajar dua-duanya HTML CSS. Nanti ada toolsnya ya. Atau nggak mau belajar HTML sama CSS sama Java, tapi tetap pengen bisa membangun sebuah web. Ada namanya web yang sudah terpaketkan ya, istilahnya CMS atau Content Management System begitu. Jadi halaman sistem web ya, bukan cuma halaman tapi sistem yang lengkap yang sudah terpaketkan dalam modul-modul yang bisa kita install sendiri seperti kita menginstal aplikasi ya. Kita menginstal Microsoft Word tapi kita menginstalnya di halaman web kita seperti itu. Tapi tentu saja paling nggak kita paham dasar-dasarnya. Tapi kalau kamu benar-benar pengen memperdalam menjadi seorang web developer ya atau web programmer ya, atau yang berkaitan dengan itu web designer ya, web publisher, itu memang jangan kerumitan itu dianggap sebagai sesuatu yang eh, menyulitkan, tapi justru menantang ya. Kita belajar sedikit-sedikit gitu. Nanti kita belajar dari yang HTML dulu ya. Nanti kalau udah bisa bikin halaman, bikin tabel ya, menyisipkan gambar, membuat formulir, nah kita naik lagi. Jadi yang kita bahas, kan kita pelajari ini sebenarnya dua ini aja, HTML dan CSS ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kalau kamu ingin lebih paham tentang Java, MySQL, PHP, Bapak juga punya tutorial atau kamu cari tutorial dari yang lain banyak ya, ada programmer Unpas gitu. Ada programmer zaman now dan banyak programmer-programmer yang membagi ilmunya di YouTube ya. Atau Bapak juga sudah membuat beberapa tutorial yang bisa kamu pelajari, nanti Bapak kasih linknya. Jadi di luar, tapi itu di luar pelajaran wajib yang harus kita pelajari. Yang kita pelajari itu HTML dan CSS aja ya di SMP ini. Itu pun sifatnya sebenarnya pengayaan. Nah, bagaimana membuat halaman web? Membuat halaman web itu caranya ada 3 secara garis besar ya. Jadi membuat halaman web langsung. Jadi seperti kamu ngetik di Microsoft Word ya, kamu buka bukan Microsoft Word, malah yang lebih sederhana, Notepad. Notepad, nanti ada aturan membuat halamannya, terus disimpan dengan extension yang tadi Bapak jelaskan, yaitu HTML atau HTM. Nah, nanti di double klik akan terlihat halaman webnya
keluarnya seperti apa dari yang kamu ketik skripnya itu, ya. Jadi membuat langsung, jadi ketik, simpan, double klik, ya. Karena browser otomatis kan sudah terinstall, kalau nggak ada Google Chrome atau Firefox pun di dalam Microsoft Windows sudah ada eh, Internet Explorer atau Microsoft Edge. Nah, kemudian cara kedua agak lebih panjang nih, agak lebih rumit, yaitu membuat server lokal. Tapi juga sebenarnya simpel. Kamu cuma mendownload aplikasi web server, diinstal di laptop, di komputer kamu, ya. Nah, kalau sudah, tinggal dibuat halaman webnya itu di server lokal. Bedanya apa? Ya kurang lebih kalau yang pertama membuat halaman web langsung itu hanya bisa dilihat di komputer di mana kita membuat halaman tersebut, ya. Tapi kalau di server lokal kita buat web server dan server kita komputer, laptop atau PC kita terhubung ke jaringan kabel ataupun wireless, ya, atau tanpa kabel, itu bisa diakses oleh orang lain, oleh pengguna komputer yang lain, gitu. Jadi sudah agak multi user istilahnya, ya. Kalau yang pertama itu kita buat halaman web tapi buat kita sendiri, single user. Nah, kalau di server lokal itu sudah multi user, ya. Tapi nggak bisa diakses dari luar. Misalnya kamu udah install web server seperti SAM, ya, di Windows kamu, terus bikin halaman web, terus kamu telepon orang tua apa teman kamu, coba akses halaman web saya di sini. Kalau jauh itu nggak bisa, ya, karena halaman web server lokal itu hanya bisa diakses secara lokal network, ya. Jadi dekat, jaringan dekat. Nah, kalau mau benar bikin halaman web yang sesungguhnya, yang bisa diakses dari berbagai belahan dunia, nah, kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu membuat eh, halaman web di server publik. Nah, seperti apa membuat halaman web di server publik? Nanti bisa Bapak jelaskan atau kita praktekkan, ya. Membuat halaman web di server publik itu banyak caranya sebenarnya, ya. Ada yang menggunakan share hosting, ya, jadi kita sewa gitu. Atau ada yang menempatkan komputer, ya, menempatkan PC di tempat server. Itu banyak, ada yang menyewa virtual server, ya, istilahnya. Ada yang membuat server sendiri, kita beli komputer server, kita pasang IP public dan sebagainya. Itu mungkin nggak akan sampai ke situ, ya, pembahasan kita. Cuma kalau kamu penasaran, bisa kamu perdalam sendiri, ya, dunia pemrograman, dunia jaringan itu merupakan ilmu yang eh, bisa dipelajari oleh siapapun. Beda dengan ilmu kedokteran, ya, jangan coba-coba kamu misalnya ngoperasi orang sendiri, ya, ngobatin orang kena COVID sendiri, ya. Itu adalah ilmu yang penerapannya perlu standar-standar tertentu, ya. Tapi kalau ilmu komputer, ya, bukan nggak ada resiko, ya, tapi itu merupakan ilmu yang bisa dipelajari banyak orang, seperti itu, ya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke praktek, ya, sementara kita atau Bapak jelaskan konsepnya dulu, ya. Silahkan kamu camkan baik-baik. Nanti sesudah ini mungkin akan Bapak tambah dengan latihan yang dibuat dalam video terpisah, tapi masuk ke pertemuan yang sama, ya, bukan masuk ke pertemuan yang akan datang. Jadi tolong diikuti, ya, materi-materi di YouTube. Kalau perlu kalian subscribe channel sekolah, ya,
supaya nanti kalau Bapak mengupload video tambahan yang sifatnya adisional ataupun tugas, itu kamu bisa langsung cepat baca. Juga di Google Classroom ya. Google Classroom-nya itu biasanya langsung Bapak share juga. Itu saja pengenalan tentang World Wide Web ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.